Kali ini, kita mau bahas salah satu tradisi yang menyeramkan lagi. Di video kali ini, kita mau bahas salah satu tradisi suku Dayak Kalimantan yang sadis dan sangat menakutkan, karena mereka harus berburu kepala manusia. Penasaran? Simak pembahasannya di Kulturpedia. Yang kita mau bahas kali ini adalah tradisi ngayau suku Dayak. Ngayau merupakan ritual berburu kepala manusia oleh suku Dayak yang mendiami Pulau Kalimantan. Pada praktik ngayau yang sesungguhnya, ngayau tidak lepas dari korban kepala manusia dari pihak musuh. Ngayau dilakukan secara turun-temurun sebagai salah satu kebanggaan bagi keluarga yang bisa membalaskan dendam kepada musuhnya. Walau begitu, ngayau tidak dilakukan dengan serta-merta, namun dilakukan dengan aturannya sendiri. Adapun, ngayau dilakukan berkelompok dan pemenggalan harus dilakukan saat musuh masih dalam keadaan hidup. Tradisi ngayau juga ditakuti oleh para penjajah yang pernah singgah di Kalimantan. Penjajah Belanda dan Inggris memberi sebutan barbarik Borneo atau Kalimantan Biadab untuk menggambarkan tradisi perburuan kepala suku Dayak tersebut. Tradisi ngayau membuat seorang naturalis asal Norwegia, Karl Bock, menerbitkan catatannya yang berjudul The Headhunter of Borneo pada tahun 1881. Dari perspektifnya, Karl Bock menceritakan bahwa tradisi ngayau dipercaya memiliki kekuatan magis untuk menyelesaikan masalah besar, seperti tolak bala, mengusir wabah, bahkan meminta hasil panen yang melimpah. Bagi suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah, tradisi mengayau ini dilakukan untuk kepentingan upacara tiwah, yaitu upacara sakral terbesar suku Dayak Ngaju, untuk mengantarkan jiwa atau roh manusia yang telah meninggal dunia menuju langit ketujuh. Sementara di kalangan masyarakat Dayak Kenya, perburuan kepala ini penting dalam hubungannya dengan upacara mamat, yaitu pesta pemotongan kepala yang mengakhiri masa berkabung atau menyertai upacara inisiasi untuk kepentingan sistem status bertingkat, suhan, dan untuk para prajurit perang. Seorang penjelajah bernama Miller menulis dalam catatan Black Borneo-nya menyatakan bahwa praktek berburu kepala manusia diyakini suku Dayak mempunyai kekuatan supranatural yang luar biasa. Bagi penganut keyakinan Dayak atau agama keharingan, tengkorak kepala manusia yang sudah dikeringkan adalah sihir yang paling kuat di dunia. Dan di masa lalu, kepala hasil berburu ngayau digunakan sebagai kurban dalam upacara tiwah. Dipercaya bahwa sebuah kepala yang baru dipenggal cukup kuat untuk menyelamatkan seantero kampung dari wabah penyakit. Sebuah kepala yang sudah dibubuhi ramuan cukup kuat untuk menghasilkan hujan, meningkatkan hasil panen padi, dan mengusir roh-roh jahat. Dan kalau ternyata tak cukup kuat, itu karena kekuatan sudah mulai pudar dan diperlukan sebuah tengkorak yang baru. Tidak semua suku Dayak di Kalimantan menerapkan tradisi ngayau tersebut, seperti halnya suku Dayak Maayan dan suku Dayak Meratus. Dalam adat mereka, tidak ada istilah ngayau. Namun berdasarkan cerita para tetuha adat, ketika terjadi perang, kesatria-kesatria Dayak Maayan dan Dayak Meratus dijadikan target ngayau oleh suku lain. Apabila kepala pimpinannya berhasil mereka penggal, maka prajuritnya akan segera bertekuk lutut. Meskipun suku Dayak Meratus dan suku Dayak Maayan tidak menerapkan tradisi ngayau dalam adat mereka, namun mereka tetap berpendapat bahwa kepala manusia memiliki arti penting, yaitu kepala adalah bagian yang paling tinggi di tubuh manusia dan memiliki simbol status seseorang. Salah satu pengaruh yang cukup besar dalam tradisi ngayau adalah perjanjian Tumbang Anoy atau perjanjian Tempo Dulu di kampung Tumbang Anoy dekat Sungai Kahayan. Perjanjian tersebut terjadi saat pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1894. Pertemuan Tumbang Anoy diprakarsai oleh pemerintahan kolonial Belanda. Mereka merasa tidak nyaman saat masuk Pulau Borneo karena berada dalam keadaan yang sangat rawan, terutama di dalam pedalaman. Karena saat itu sering terjadi pengayauan di antara suku-suku Dayak.
Dalam musyawarah yang berlangsung berbulan-bulan tersebut, masyarakat Dayak di seluruh Kalimantan mencapai kesepakatan untuk menghindari dan menghilangkan tradisi mengayau, karena dianggap telah menimbulkan perselisihan di antara suku Dayak. Akhirnya, dalam musyawarah tersebut, segala perselisihan dikubur dan pelakunya didenda sesuai dengan hukum adat Dayak. Pemotongan kepala atau tradisi ngayau kembali muncul ketika terjadi kerusuhan antar etnis melanda Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah beberapa tahun yang lalu. Praktek ngayau tersebut dilakukan kembali selama konflik Sampit meletus pada tahun 2001. Praktek ngayau dimunculkan kembali dengan target orang-orang dari suku Madura. Setidaknya terdapat 100 orang yang dipenggal oleh suku Dayak selama konflik ini. Padahal, praktek ini telah dinyatakan punah sejak berlakunya perjanjian Tumbang Anoy. Setelah tragedi tersebut, membuat orang-orang percaya bahwa praktek ngayau belum punah sepenuhnya sampai saat ini. Bahwa orang Dayak sudah tidak suka terhadap perilaku suku Madura berada di daerah Kota Uring Timur ini. Karena sudah bertahun-tahun mereka hidup di daerah ini, perilakunya tidak bisa menyesuaikan. Sekian dulu pembahasan kali ini. Jika kalian memiliki informasi yang lebih lengkap tentang tradisi ngayau ini, kalian bisa koreksi kami di kolom komentar. Dan jika kalian pengen request tentang pembahasan selanjutnya, kalian juga bisa request di kolom komentar. Akhir kata, mohon maaf bila ada kekurangan dan sampai jumpa di video selanjutnya.